Selamat datang di dalam ibadah Minggu SBI 6 September 2020. Kita masih beribadah secara online dan ibadah hari ini adalah ibadah spesial karena kita merayakan hari Father's Day dan juga perjamuan kudus. Ibadah hari ini mengambil tema menyelami hati Bapa yang diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah
Mazmur nomor 103 ayat yang ke-8 mengingatkan kita, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di dalam ayat yang ke-13 pemazmur mengingatkan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita awali ibadah kita di dalam rasa takut dan hormat kepada Allah yang menyayangi kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu.
We give our thanks, Creator God, for the fathers in our lives. Fatherhood does not come with a manual, and reality teaches us that some fathers excel while others fail. We ask for your blessings for them all, and forgiveness where it is needed. This Father's Day, we remember the many sacrifices fathers make for their children and families, and the ways, both big and small, they lift children to achieve dreams thought beyond reach. So too we remember all those who have helped fill the void when fathers pass early or are absent. Grandfathers and uncles, brothers and cousins, teachers, pastors and coaches, and the women of our families. For those who are fathers, we ask for wisdom and humility in the face of the task of parenting. Give them the strength to do well by their children and by you. In your holy name, O God, in Jesus Christ we pray. Amen. Father's Day Poem by Kelly Rupa. To my dad who chases monsters out of my closet, reaches stuff that's way up high, carries me on his shoulders and lets me touch the sky, keeps me safe no matter what, and watches over me when I sleep, puts bandages on my cuts and lets me make the car horn beep. When I look up, you look down, and we see eye to eye. You are big and I am small, each other's favorite guy. I'll look up to you because you are who I want to be, the best dad I could learn through. Dad, you are my hero because of all you do. And on this Father's Day, I want to say I'm proud of you. I love you so much, Dad, and I want to be sure you know that every day in every way, I'll love you more as I grow. Happy Father's Day. I believe it is hard to be a father or grandfather. If you know any of them, let him know he is not alone in the task God has given him, to provide for and support those under his care. Show him how much you delight in his work, and affirm the value of whatever God has given him to do, both as a father or grandfather and as a child of God. Confirm his daily worth daily, so he has no reason to doubt whether he is loved in the eyes of his Heavenly Father. Help him to have a deep sense of trust in God. Let him know that every unselfish act of love and encouragement he has offered has been a gift that God received gladly. Show him how effective the prayers of a godly man really are, and what a difference he has and can make to those around him, no matter how big or small the assignment. When the challenging times push him beyond his limits, assure him that God can take him further into the realm of impossibility. Speak deep into his spirit the powerful words he longs to hear from God, that nothing can ever separate him from God's love. Help him to grasp firmly and the promises of God's word, standing with the faith on things God declares are true. Pray that God will reward him for his faithfulness past, present, and future. Assure him that true success and satisfaction don't lie in his accomplishments or accolades, but in the steadfast, Christ-like character God is forming in him. Let us pray for our fathers that they will demonstrate God's amazing grace and forgiveness as he seeks to love and to know his family with all of his heart, soul, and mind. Pray that God will release him from unwanted burdens of false guilt and bless him for his willingness to keep short accounts with God, forgiving both himself and others. Help him to see his children or grandchildren through God's eyes, realizing that in God's hands is the safest place they can ever be. Strengthen his confidence in Jesus Christ, who can bring good out of any situation. Let us assist our fathers to learn how to meet the needs of his children's life, that is within his ability to do so, but help him to trust God for the rest. Push out any needless fears and grant to him godly wisdom and spiritual guidance to lead and direct those
precious children in God's path, knowing what He must always release them into God's hands with prayerful love. Today, on special days, and for all the days of his life, let us pray that God will fill him with the best of his blessings so that one day he can stand before God and hear his ultimate words of praise. Well done, my son. Well done. Amen. Pembacaan Berita Gereja 6 September 2020. Ibadah kita hari Minggu ini, 6 September 2020, adalah ibadah khusus perayaan Father's Day, yang dilayani oleh Pendeta Bagus Seta dengan tema Menyelami Hati Bapa dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita juga merayakan sakramen perjamuan kudus yang diadakan secara online. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bagus pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini, kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online ini melalui link berikut, dan untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. Mari kita sekalian seluruh jemaat SBI tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mohon dukungan doa untuk state kita Victoria, Melbourne untuk keadaan di Indonesia, dan juga untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat SBI. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memperhatikan pergumulan kita. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 13 September 2020, akan dilayani oleh Evangelis Rudi Sumarno dengan tema Suatu Harapan didasarkan pada 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 11. Untuk para bapak dan kakek, seluruh jemaat SBI kami ucapkan Happy Father's Day. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan yang dapat diberikan melalui direct deposit atau bank transfer pada rekening yang tertera di depan.
Tuhan memberkati. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami seminggu yang lalu sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami sangat prihatin akan keadaan situasi COVID-19 di Australia, khususnya di Melbourne dengan adanya restrictions yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk residents di Melbourne mau bekerja sama dengan pemerintah supaya kiranya para penduduk dapat belajar untuk disiplin dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Tuhan, kami juga pada saat ini mengucap syukur untuk gereja SPI yang baru saja Jumat kemarin melangsungkan rapat, dan biarlah hasil rapat ini dapat membawa jemaat untuk lebih membawa pertumbuhan mereka mengarah kepada Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini mengingatkan mereka yang sedang sakit dan termasuk dalam kategori risk group. Terutama kami berdoa khususnya untuk Oma Kirana dan juga beberapa aged care yang pada saat ini banyak mengalami kasus COVID. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mau campur tangan sehingga banyak juga yang sembuh dan angka kematian juga makin menurun dan tidak ada sama sekali. Tuhan, kami juga pada saat ini mengingat akan para bapa yang hari ini merayakan Father's Day. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat bijaksana supaya mereka boleh menjadi terang dan teladan Kristus dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya kami menaikkan doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Dibacakan dari Alkitab terjemahan baru dari LAI. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Selamat Hari Ayah untuk para ayah, para kakek yang ada di antara jemaat. Happy Father's Day sekali lagi saya ucapkan ketika kita merayakan hari ini, Hari Ayah atau Father's Day, dan satu doa kita supaya kita boleh semakin mengalami anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Ketika kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita menyadari Allah hadir di tengah-tengah kita. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih sayang yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami berterima kasih hari ini Engkau memampukan kami untuk merayakan hari Father's Day. Bapa, tolong kami untuk kami boleh menyadari betapa besar kasih Allah kepada setiap kami. Sebagaimana kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Dan hari ini ya Tuhan, ketika kami akan mendekati firman-Mu, ketika akan menggali dan menggumuli firman Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk kami boleh belajar mengarahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pimpin setiap kami Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Ada seorang teman yang pernah bertanya kepada saya, apakah kamu tahu perbedaan antara Mother's Day dengan Father's Day? Kira-kira Anda bisa tebak enggak perbedaan Mother's Day? Apa yang beda dari Mother's Day dengan Father's Day? Mother's Day pada umumnya, dan ini ada penelitiannya saudara-saudara, setiap mothers atau almost setiap mothers akan menerima telepon, akan menerima perhatian dari orang-orang yang mengasihi. Orang-orang akan menelpon dan orang-orang akan memberikan kartu ucapan. Ini sangat umum sekali. Tetapi kalau waktu Father's Day, yang terjadi bukannya orang-orang menelpon, tetapi mereka menelpon dengan menggunakan collect call. Mereka mengharapkan fathers untuk membayar telepon yang mereka berikan untuk fathers. Nah, saudara-saudara, memang ini kenyataan yang sedikit menyedihkan. Tetapi mari kita merenungkan bagian ini dan kita mencoba untuk memberikan perhatian lebih kepada ayah kita, kepada fathers yang ada di antara kita. Anak saya selalu bertanya, mengapa selalu ada Mother's Day dan Father's Day special? Does it mean on any other day we don't love them? Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa perlu ada hari ayah, hari ibu? Apakah berarti di hari yang lain kita tidak boleh menunjukkan kasih sayang? Oh, tentu saja boleh. Tetapi yang lebih penting, yang lebih perlu adalah apakah kita memahami dan kita mengenal ayah dan ibu kita ketika kita memperingati hari yang khusus untuk mereka. Dan itu sebabnya hari ini kita membahas satu topik, memahami hati Bapa. Ketika kita masuk dalam perayaan Father's Day, kita mencoba untuk menyelami, kita mencoba untuk menggali, dan kita mencoba untuk menghayati hati seorang ayah. Kita sudah membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Bagian yang tadi sudah dibacakan untuk kita. Dan ini bukan bagian yang asing untuk kita.
Kita sudah sering kali mendengar bagian ini. Kita sudah sering kali membaca bagian ini dan mungkin kita sudah sering kali juga mendengarkan khotbah dari perikop ini. Lalu apa yang begitu spesial, apa yang begitu istimewa dari bacaan kita hari ini? Mengapa kita perlu membaca lagi bagian ini? Yang kita cermati, saudara-saudara, adalah kita ingat lagi peristiwa ini dan kita mencoba untuk merefleksikan apa yang sebetulnya Yesus maksudkan dengan bacaan kita. Lukas pasal yang ke-15 dan bagian yang kita baca adalah rangkaian dari 3 perumpamaan. Ada anak domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan kemudian secara umum diberikan titel yang ketiga, ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Saudara-saudara, apa yang menjadi kehilangan? Kalau anak ini anak yang hilang, apa yang sebetulnya hilang? Anda dan saya tahu ceritanya dan riwayatnya bahwa ada seorang ayah yang punya 2 anak. Dan yang bungsu kemudian berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Perhatikan permintaan anak ini. Dengan serius dia mengatakan, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Dia tidak sedang berlaku sesuatu yang di luar haknya dia. Dia sedang menuntut sesuatu yang memang menjadi haknya. Persoalannya meminta hak waris ketika ayahnya masih hidup. Pada masa itu adalah satu sikap memperlakukan ayahnya selayaknya ayahnya ini sudah meninggal. Maka kita membaca ayahnya tidak banyak berkata-kata, membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini bicara soal 2 anak? Ataukah mereka ini antara sang bapa dengan si anak bungsu? Saudara-saudara, tidak ada ungkapan yang begitu jelas. Saya pribadi condong untuk mengatakan bahwa ini adalah pembagian antara si anak dengan ayahnya. Dan si ayah ini tidak memberikan bagian yang menjadi hak sulung. Kalau hak sulung mendapatkan 2/3. Dia mendapatkan 1/3 dari bagian warisannya. Karena dia adalah anak yang bungsu. Nah, yang terjadi kemudian tidak lama anak ini menjual segala miliknya. Dan kemudian pergi ke negeri yang jauh. Dia menjauhkan diri dari ayahnya. Dia menjauhkan diri dari kakaknya. Dia mengasingkan dirinya. Sehingga dia tidak dapat diketahui rimbanya. Pada masa itu tentu saja belum ada handphone, belum ada internet atau Facebook. Dan karena itu apa yang terjadi dengan anak ini sama sekali tidak diketahui. Tidak tahu juga berapa lama dia pergi. Yang jelas, dia sudah meletakkan dirinya, memposisikan dirinya, memperlakukan ayahnya sebagai seorang yang sudah tidak ada lagi. Alkitab menegaskan, di negeri yang jauh anak ini berfoya-foya, menghabiskan uangnya dengan para pelacur, dengan kenikmatan duniawi sedemikian hingga satu hari ketika terjadi bencana kelaparan, si anak ini bekerja sebagai seorang penjaga babi. Dan karena laparnya dia kemudian ingin makan makanan babi itu. Tetapi si pemilik babi itu tidak mau memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Berapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Seringkali kita membaca bagian ini dan mengatakan, inilah titik pertobatan. Inilah titik di mana dia berpaling kepada bapaknya. Inilah titik di mana dia berbalik kepada ayahnya. Tetapi saudara-saudara cermati kalimatnya. Ia menyadari keadaannya. Terjemahan yang lain mengatakan, when he came to his senses. Ia menyadari keadaannya tidak berarti dia bertobat. Yang terjadi sebetulnya dia mengasihani dirinya sendiri dan berharap dia dapat hidup yang lebih baik.
Dia tidak sedang bertobat, tapi dia mengasihi dirinya. Dan di dalam keegoisannya, dia mengasihani dirinya. Dan dia berharap kalau dia pulang, maka bapaknya akan memperlakukan dia dengan baik. Maka dia siap untuk menjadi seorang upahan. Maka dia siap untuk menjadi seorang yang dibayar oleh ayahnya supaya dia dapat memiliki kehidupan. Dia dapat memiliki kebanggaannya lagi. Yang ingin diperjuangkan oleh si anak ini sebetulnya hanyalah dirinya sendiri, kebanggaannya, dan kemauannya sendiri. Tetapi saudara, ketika dia pulang, ketika dia bertemu dengan ayahnya, dia mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dia sudah siap untuk melanjutkan dengan kalimat yang kedua. "Perlakukan aku seperti salah satu orang upahanmu." Tetapi sebelum dia sampai ke sana, ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Bawa kemari jubah terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Makan dan bersukacita. Tema sukacita adalah tema yang muncul dalam 3 perumpamaan. Perumpamaan anak domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, dan sekarang perumpamaan anak yang hilang. Mereka bersukacita. Apa yang membuat mereka bersukacita? Sebab anakku ini telah mati. Mengapa dia dibilang mati? Dia disebut mati karena dia sudah memutuskan hubungan dengan ayahnya. Dia disebutkan mati karena dia sudah menganggap ayahnya sebagai mati. Dia tidak menganggap ayahnya sebagai ayah lagi. Tetapi saat ini dia kembali. Saat ini dia ditemukan kembali, didapati kembali. Dan dia telah hilang, namun didapat kembali. Tentu saja, peristiwa ini kita tahu tidak menyenangkan hati kakaknya. Kakaknya mendengar bunyi pesta-pesta dan dia pulang. Bertanya kepada pembantu, "Apa yang terjadi?" Dijawab, "Adikmu sudah kembali." Perhatikan kalimat kemarahan dari si anak sulung. Dia mengatakan, "Marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk." Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sang ayah keluar dan mendapati dia. Ketika adiknya kembali pulang, sang ayah juga tidak menanti anak itu sampai masuk ke dalam rumah. Dia berlari menyongsong anak itu. Sekarang ketika sang kakak marah, ayahnya keluar mendapatkan dia. Lalu ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Anda lihat kalimat ini? Anda perhatikan kalimat ini? Si kakak sulung ini mengatakan, "Engkau Bapa, selama ini aku sudah bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau tidak pernah menyembelih anak kambing untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Dengan siapa ayahnya saat itu bersukacita? Apakah ayahnya mengundang teman-teman adiknya? Oh tidak. Ayahnya mengundang dan mengajak hamba-hambanya untuk berpesta. Perhatikan lagi bagian bacaan kita tadi. Marilah kita bersukacita, makan bersukacita, sebab anakku yang hilang sudah didapat kembali. Dan sekarang si sulung mengatakan, "Aku ingin berpesta dengan sahabat-sahabatku." Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan kesombongan si kakak sulung. Dia tidak mengatakan adikku. Dia mengucapkan kata anak bapa. Dia meletakkan adiknya sebagai orang ketiga
tidak memiliki relasi dengan dia. Bagi saya anak ini sudah mati. Bagi saya adik ini sudah mati. Maka tepatlah yang dikatakan oleh si Bapa. Mari kita bersukacita bersama-sama. Sebab anakku sudah hilang. Sudah mati. Sekarang dia hidup kembali. Dia sudah hilang namun didapat kembali. Dan menanggapi si sulung, bagaimana jawaban si ayah? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaan adalah kepunyaanmu. Ini adalah kalimat yang membuat saya meyakini bahwa dia belum membagikan harta warisan anaknya yang sulung. Tetapi dia membagi harta warisannya dengan anaknya yang bungsu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan perbandingan dua ayat itu. Anakku telah mati dan hidup kembali. Kita patut bersukacita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan Yesus sengaja menekankan kepada pengulangan kata penting. Tuhan Yesus sengaja menggunakan kata yang persis sama untuk mengajak kita merefleksikan apa yang menjadi fokus dari perumpamaan ini. Fokus perumpamaan ini bukan kepada anak yang hilang. Fokus perumpamaan ini bukan kepada si sulung yang menghilangkan diri. Tetapi fokus perumpamaan ini adalah kepada hati sang Bapa. Memahami hati Bapa. Bapa yang siap untuk memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Bapa yang siap untuk keluar menjumpai anaknya yang bungsu. Bapa yang siap untuk keluar menjemput anaknya yang sulung yang sedang ngambek. Hati Bapa. Inilah yang menjadi perhatian perikop ini. Hati Bapa yang siap menerima mereka yang bertobat dan mau menerima Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Ayah, Father's Day. Apa yang kita seringkali lupakan? Yang kita seringkali lupakan adalah memberikan apresiasi. Yang kita seringkali lupakan adalah memahami pergumulan. Yang kita seringkali lupakan adalah pengorbanan yang diberikan. Saya sengaja menghadirkan sebuah gambar yang menunjukkan sidik jari dengan warna merah darah. Untuk menunjukkan pengorbanan ayah yang dibuat dalam bentuk hati. Untuk mengungkapkan isi hati dari yang ayah yang unik. Karena setiap ayah adalah ciptaan Tuhan. Setiap ayah adalah bagian dari alat kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita hari ini merayakan Father's Day, apa yang kita mau selebrasikan? Apa yang kita mau rayakan? Anak-anak kita memberikan pujian berupa lagu How Deep the Father's Love for Us. Betapa dalamnya kasih Bapa itu kepada kita. Lagu itu mengingatkan Anda dan saya tentang hati Allah yang tidak dapat diselami. Bagaimana mungkin Allah rela datang ke dalam dunia? Bagaimana mungkin Allah mau memberikan putranya yang tunggal kepada kita? Bagaimana Allah itu siap untuk menghadirkan anaknya yang tunggal firman yang hidup di dalam kehidupan kita? How deep the Father's love for us. Alkitab menegaskan tentang cinta kasih Allah. Alkitab memberitakan tentang Allah yang sangat mengasihi kita. Lalu apa dampak? Apa akibat? Apa konsekuensi dari memahami kasih Allah ini? Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenung apa yang sudah kita lakukan untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah kita. Puisi yang tadi dibacakan oleh Christopher
Dari penulis namanya Kelly Roper mengatakan bahwa Allah, ayah, menjadi ayah, itu ternyata sama sekali tidak gampang. Karena ayah berusaha untuk menyelami hati anaknya. Ada di dalam anak-anaknya, menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Doa yang tadi dinaikkan mengatakan bahwa ayah tidak datang dengan manual. Fatherhood doesn't come with manual. Bahwa menjadi seorang ayah tidak datang dengan petunjuk penggunaan. Kita semua belajar selagi kita melangkah untuk menjadi seorang ayah. Dan karena itu memahami hati seorang ayah, kita perlu belajar untuk menyelami pergumulan yang dialami oleh seorang ayah. Ketika Allah kita di surga berkenan mengirimkan anaknya, mengutus anaknya yang tunggal sebagai juru selamat kita. Perasaan apa yang berkecamuk di dalam hati sang Bapa? Ketika Allah Bapa kita melihat ketaatan anaknya, dan ketaatan yang demikian serius, demikian dalam sampai dia disalibkan. Dan di atas salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira perasaan apa yang muncul berkecamuk di dalam hati Bapa kita? Saudara-saudara, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang hidup. Allah yang real. Allah yang hadir di dalam kehidupan. Dan ketika kita hari ini merayakan Father's Day, mari kita belajar untuk melihat hati Bapa sekalian. Mari kita belajar untuk menyelami dan mendalami bahwa Allah adalah pribadi yang selalu siap untuk membuka tangannya bagi kita. Yang mengulurkan tangannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus kita bisa mengenali dan menyelami Allah. Hanya dengan bersekutu dengan Yesus kita bisa mendalami dan menikmati hadirat Allah. Karena Kristus adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ketika kita hari ini merayakan Hari Ayah, siapa yang sedang kita rayakan? Siapa yang sedang kita selami? Siapa yang sedang kita ucapkan terima kasih? Adakah kita mengenal suami kita, ayah kita, kakek kita? Adakah kita mengenal mereka secara pribadi? Sebagaimana Allah mengenal mereka. Mari kita luangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada mereka. Mengucapkan terima kasih. Karena mereka sudah dipakai menjadi alat Allah untuk menghadirkan kasih-Nya, kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Adakah kita mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup? Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami belajar untuk memahami kasih-Mu, memahami isi hati-Mu, kami terpana, kami terpukau dengan kebesaran hati Tuhan. Tidak sanggup pikiran kami menuntaskan. Tetapi satu yang kami ingin akui, ya Bapa, ajar kami untuk kami bisa mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi. Ajar kami untuk kami bisa melihat seperti Engkau melihat. Ajar kami untuk dapat mendengar sebagaimana Engkau mendengar. Ajar kami untuk mengulurkan tangan dan melangkahkan kaki sebagaimana Engkau akan mengulurkan tanganmu dan melangkahkan kakimu. Di dalam terang, di dalam kasih, dan di dalam kemuliaan Kristus. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami belajar memuliakan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pimpin setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk kami belajar hidup bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebesaran Tuhan.
di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami untuk kami boleh mendalami kasih Tuhan sekali lagi. Engkau yang sudah mengorbankan anakmu dan memberikan anakmu sebagai juru selamat. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa berterima kasih. Dan di dalam doa kami boleh mengimani doa yang mengakukan diri kami, yang menyerahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan, ibadah perjamuan. Perjamuan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sesuatu yang diajarkan bagi kita untuk mengingatkan tentang korban Kristus, karya Kristus yang mati, bangkit, dan memberikan kehidupan untuk kita. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, Yesus memberikan penetapan perjamuan malam. Dan dicatatkan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Perjamuan kudus dibuka dan diberikan kepada siapa saja yang mengaku percaya kepada Kristus dan mengakui iman kepada Kristus dan dibaptis sebagai tanda, wujud, bukti dari pengakuan iman percayanya. Mari kita berdoa. Sucikan kami ya Tuhan ketika kami akan ambil bagian di dalam meja perjamuan. Tolong kami, pakai kami untuk kami boleh hidup dan menghidupi setiap hal yang Tuhan sudah persiapkan dan berikan bagi kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus mengambil roti dan mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita angkat roti kita dan kita makan bersama-sama, sembari mengingat bahwa Kristus mati bagi kita, memberikan tubuhnya bagi penebusan kita. Mari kita makan bersama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang mengatakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Melalui korban Kristus, Allah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kita bukan lagi orang asing, tetapi sahabat, saudara yang hadir dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Oleh anugerah Engkau menyelamatkan kami. Dengan kasih karunia Engkau memulihkan kami. Dan di dalam kehidupan yang baru Engkau memperlengkapi setiap kami untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di sini kami ya Bapa, orang-orang yang sudah Engkau tebus, Engkau benarkan, dan terus-menerus Engkau kuduskan untuk menghidupi kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati
kudus. Hari baru terangmu bersinar, saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Biarlah tetap ku puji namamu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Penuh kasih dan Kau panjang sabar, Kau mulia, namamu besar. Semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. Ribuan alasan untuk memujimu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Saat lemah hilang kekuatanku, tiba saat akhir hidupku, tetap jiwaku memuji namamu. Ribuan tahun bahkan selamanya. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Sembah Dia yang kudus. Sembah Dia yang kudus. Jemaat kekasih Kristus, mari kita akhiri pada kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu tanpa bernoda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.